Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama kami di acara El Talk Empower Life Through Communication bersama saya Dita Zulaika dan juga dua panelis kita, ada Kak Doni De Keizer dan juga Kak Roni Prancis. Nah, kita akan membahas topik seputar Aku Bukan Yang Dulu, membahas tentang komunikasi yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Eljon, kita akan masuk ke dalam segmen Pacul Pakar Curhat loh. Curhat loh Kak. Curhat, bukan curhat mama. Beda Kak ya. Beda ya, beda. Nah Kak, di dalam segmen ini kita mungkin akan mempertajam lagi ya dari pembahasan kita yang di awal, dari segmen awalnya. Perubahan sikap perilaku manusia, terus apakah ada dampaknya bulan Ramadan dan juga zodiak tadi dan Sio. Sekarang kita lebih mempertajam lagi Kak dari pembahasan yang awal. Menurut Kak Doni dulu mungkin ya. Mungkin saya kaitkan dengan bulan Ramadan kali ya. Jadi yang namanya bulan suci Ramadan itu sebenarnya ajang atau momentum bagi umat Islam khususnya untuk training. Ini adalah akademi untuk memperbaiki diri. Ya, ada beberapa hal nih yang menarik nih Dita dan juga sahabat Eljon. Yang pertama ini soal leadership. Aspek leadership seseorang di bulan Ramadan itu dilatih bagaimana dia bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan bagi dirinya sendiri, ya, bagi keluarganya atau mungkin bagi komunitas di mana dia berada. Kenapa? Karena Ramadan itu kan punya target minimal 1 bulan kita puasa aman dan lancar. Ya, itu kan butuh visi. Ya kan, butuh blueprint lah istilahnya kalau dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau dia tidak punya leadership yang kuat, dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri sebagai kepala keluarga, contohnya bagaimana dia bisa memimpin keluarganya, misalnya anak-anaknya, ya kan, untuk mencapai misi bahwa nanti selama 1 bulan kita berpuasa, ya kan. Yang kedua, time management. Ya, manajemen waktu. Benar. Ya kan, coba mulai dari sahur, itu kan waktunya udah diatur. Sahur ada jamnya, ya kan, imsak jamnya ada, kemudian terbit, ya kan, subuh gitu kan. Nggak bisa kita bilang, aduh, gua sahurnya agak-agak ini deh menjelang 6:30 misalnya gitu kan. Itu kan bukan sahur, itu namanya sarapan. Jadi time management ya diatur. Kemudian ketika waktu terbit pagi sampai menjelang maghrib itu kan beraktivitas tidak boleh terpengaruh. Ya, pasti manusia tubuh kita adjust ya. Adjust itu menyesuaikan ya kan. Sok pakai bahasa terlalu banyak di luar ya. Iya. Luar kamar maksudnya. Saya lama di Prancis ya. Jadi ketika biasanya jam 12 itu makan siang, ya kan? Sekarang kan skip makan siangnya. Nah, dia harus mampu mengatur manajemen waktunya, ya kan? Dan yang terakhir adalah ini soal aspek bagaimana seseorang itu bisa mencapai sebuah goal ketika 1 bulan dia latihan di hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, ibaratnya dapat award, ya kan? Dapat pialanya gitu. Jadi menurut saya nih yang namanya puasa Ramadan itu malah harusnya jadi momentum untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan prestasi. Benar, prestasi bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Iya, investasi buat masa depan ya. Kita harus berlomba-lomba, puasa full, walaupun sebagai wanita kita tidak bisa puasa full, tapi minimal ibadahnya dilancarkan lagi Kak ya. Nah, untuk Kak Roni sendiri nih Kak, gimana pendapatnya? Oke, kalau misalnya kita cerita tentang namanya perubahan ya, kalau misalnya bagi saya sendiri, nah kan kalau kita ngomong kan berubah itu kan harus, berubah itu pasti ya kan, terkesannya itu mudah, bahkan kadang-kadang kita bilang berubah bisa nggak sih permanen? Bisa. Nah, pasti sahabat Eljon, Anda juga pernah dong ngalamin maksudnya, wah saya pengen berubah nih, tapi di tengah jalan ketika kita udah melakukan sesuatu kayaknya males banget, pasti ada ya. Nah, di saat-saat seperti itu apa yang Anda lakukan? Nah, makanya teman-teman harus punya nih ya, harus punya sahabat Eljon punya yang namanya goal jangka pendek, goal jangka panjang, yang kalau misalnya dalam bahasa Jaksel disebut namanya milestone, bro. Milestone. Jadi kita harus punya seperti itu. Jadi supaya apa teman-teman? Kadang-kadang kalau kita ngelihat namanya goal itu jauh banget ya gitu kan, kita ngerasa capek duluan waktu lagi di awal gitu kan. Jadi pas waktu kita lagi mengejar ke sana kayaknya, aduh kayaknya susah gitu ya. Betul nggak bro Doni?
apalagi lihat puasa, waduh, Iya. ngitungin mulu nih bro Betul. ya. Iya. Hari keberapa? Minus 30, waduh. Iya. Minus 30. Tapi kalau kita bilang, oh hari pertama saya pengen menjalankan seperti apa. Iya, Jadi iya, hari iya. pertama saya menjalankan dengan aman, atau 1 minggu ini saya menjalankan dengan aman. Nanti tidak terasa, ya tanpa terasa 30 hari itu dilewati enak. Iya, Iya, iya. benar. Ini menarik bro, sebentar nih, saya mau komen dikit aja. Bicara soal ini gue setuju banget nih, Dit. Kenapa? Orang harus punya visi, orang harus punya goal jangka panjang, harus punya tujuan. Tapi kunci sukses mencapai tujuan jangka panjang Iya. itu sederhana kok, agenda harian. Hmm. Dia tuangkan dalam agenda harian yang lebih kecil-kecil kan? Artinya apa? Hari ini gua jadwalnya apa? Besok mau ngapain? Nah, jalani aja. Atau kata iklan, mulai aja dulu. Wah. Itu nggak sih? Itu iklan apa ya? Nah, gitu kan. Nah, karena kalau kata Bro Ron tadi kita melihat tujuan kita di sana jauh banget kesannya. Iya, Aduh iya. gila, ini gua sampainya kapan gitu kan. Tapi percayalah, pasti akan sampai pada tujuan selama kita mampu menerjemahkan visi besar kita tadi ke dalam rencana-rencana kerja harian tadi. Iya. Nah, puasa ini momentum, Iya. ya kan, untuk melatih time management kita dan scheduling kita, gitu ya bro ya. Iya. Kalau misalnya orang bilang kan sering apa cita-citamu harus misalnya sampai jauh Setinggi ya, langit, ya. Setinggi langit. bintang katanya ya. Kenapa harus tinggi? Karena kalau misalnya jatuh, biasanya Tetap Jatuhnya di antara bintang. ya, itu masih di antara bintang, masih jauh, masih tinggi Iya. juga. Tapi orang jangan salah. Ketika orang bilang seperti itu, dia lihatnya jauh banget. Itu makanya orang sering banyak kagak mau jalan dia ke sana. Ini banyak terjadi nih Bro Doni ya, ketika saya mengajar di perusahaan, dikasih target tuh dari awal tahun kan. Tapi ketika dikasih awal tahun dikasih target, tinggi banget. Akhirnya apa yang dilakukan sama dia? Ngopi-ngopi bro. Ya kan, wah kayaknya susah lah, ini kayaknya Iya. udah mustahil ya. Nah jadi Padahal makanya bukan mustahil ya. Iya, mustahil. Bisa sama sama Ya, pikiran. kalau nggak mustahil ya dia berdoa biar mustajab. Ya. Jadi balik lagi sahabat Eljon, dimanapun kalau misalnya Anda mempunyai Ada lagi bro, suatu target, kalau diajak nyanyi jadinya Mus Bujiono. Nyambung terus. lanjut Eko. Apa ya jadinya? Iya. Ini bagus ya, ini komunikata. Komunikasi dalam kata-kata. Nah, para sahabat Eljon, balik lagi kalau misalnya Anda bercerita tentang namanya perubahan ya, Anda harus punya yang namanya tujuan ya. Tapi tujuan itu pastikan juga suatu tujuan yang realistis. Iya. Ya, tujuan realistis bukan artinya oh pasti gue bisa nyampe nih. Enggak, tujuan yang lebih daripada yang Anda bisa capai tetapi Iya. masih make sense. Gitu kan, masih masuk di akal. Jangan sampai tujuan misalkan gini lah. Anda belum ada apa-apa tapi saya pengen dalam waktu 1 bulan saya pengen menjadi seorang triliuner. Ya, waduh, 1 bulan. Dan 1 bulan itu Anda mulai dari minus. Ya kan, bisa atau enggak? Mungkin bisa. Kita nggak selalu Mujizat, bilang, ya? iya mujizat itu nyata. Bilang ya. Tetapi kalau misalnya itu kan berarti rasional. butuh usaha yang sangat-sangat lebih. Iya. Nah, balik lagi sahabat Eljon, ketika Anda mau ke sana, orang tuh tidak bisa nyampe tujuan tanpa ada namanya pengorbanan. Benar. Iya kan? Benar Jadi sekali. apa yang ingin Anda korbankan supaya Anda bisa nyampe ke sana itu juga harus Anda ingat. Itulah disebut namanya perubahan. Perubahan apa? Terhadap pengorbanan diri dia, pengorbanan terhadap nanti mungkin sosial lingkungan dia, pengorbanan terhadap mungkin cara-cara dia, kesenangan dia, dan lain-lain sebagainya. Harus ada sesuatu yang Anda sesuaikan. Termasuk korban perasaan. Iya. Ya kan? Kita nggak pernah tahu loh, Dit, orang sukses itu dia mencapai posisi kesuksesan itu apa yang sudah dia korbankan. Korban waktu, ya kan. Korban misalnya waktu teman-temannya lagi ngumpul-ngumpul, nonton, nge-mall, dia nggak melakukan itu. Nggak ada waktu untuk pacaran. Nah. Iya, curhat ya. Iya. Curhat loh. Iya. Namanya juga curhat. Iya kan, Apa? makan Segmen curhat tadi apa? Iya. Pacul. Pacul. Iya. Pakar curhat loh. Jadi Tapi ketahuan memang ya. benar sih Kak, karena orang-orang tuh terkadang melihat bintang tuh indahnya dari jauh. Iya. Tapi sebenarnya Waktu lagi sama dekatnya, aja. iya. Kayak yang kenapa kita harus takut Iya. untuk masa depan kita? Kalau kita masih bisa menjalani, kita kan nggak tahu ya waktu Betul. kita hidup di dunia itu sampai kapan. Iya. Jadi setiap harinya harus bisa maksimal, Betul. konsisten juga. Jadi di masa depan kita sudah bisa menuai apa yang sudah kita korbankan. Iya. Nah, Investasikan. ini yang bagus nih ya dari kata-kata Dita tadi nih Bro Doni ya. Jadi kata-kata Dita bahwa kita harus bisa berinvestasi. Yang menjadi ukuran tuh apa sih?
Jangan selalu menjadikan ukuran kita tuh dengan orang lain. Lama-lama kita bisa frustasi, ya kan? Ukuran itu adalah diri kita, tetapi setiap hari, setiap saat kita menjadi lebih baik, ya kan? Jangan sampai setiap hari, setiap saat kita diam dan akhirnya kita mundur, ya kan? Nah, jadi di dalam misalnya nuansa, misalnya di bulan Ramadan, ya, bagaimana menjadikan diri Anda lebih baik? Coba Anda lihat, ukur dari diri Anda dulu, gitu kan? Jangan mengukur muluk-muluk. Oh, saya pengen menjadi seorang yang kayak gini tuh, wah, kayaknya bagus banget, ya kan? Tapi untuk menuju ke sana, wah, kayaknya susah banget tuh ke sana, ya kan? Dimulai dari diri dulu, sendiri, ya. Setiap hari dia apa yang bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ini, untuk besok apa yang bisa lebih baik daripada kemarin. Nah, itulah yang selalu kita bangun sehingga perubahan itu betul-betul nanti akan bisa dirasakan. Ada 3 hal, Dit. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal kecil, dimulai saat ini juga. Ada satu lagi, Kak. Apa tuh? Dimulai dari nol ya. Tapi benar sekali, Kak. 3D ini ya. Iya. Harus dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita? Apakah sudah bisa menerima diri kita sendiri? Kalau kita sudah bisa menerima diri kita sendiri, mungkin kalau lihat kesuksesan orang lain itu bukan lagi iri atau apa, Kak, ya, tapi bisa jadi motivasi. Betul. Walaupun kita ngerasa mimpi kita itu mustahil, nggak ada yang mustahil. Everything is possible, even the impossible. Selama kita berusaha dan juga berdoa kepada Tuhan, asalkan kita konsisten juga dan kita tuh yakin kalau kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Super sekali, Dita. Terima kasih ya. Ini 3D-nya bukan karena Dita dan Doni. Jadi cocok-cocokin ya. Saya jadi mesti mikir 3R apa. Ya itu recycle gitu. Iya, benar-benar. Oke. Nah, sahabat Eljon yang ada di rumah, gimana obrolan kita? Luar biasa ya, sangat penuh dengan ilmu dan juga sangat menginspirasi walaupun ngobrolnya santai-santai, Kak, ya, banyak lucu-lucunya. Tapi semoga sahabat Eljon di rumah bisa mendapatkan sesuatu hikmah dari obrolan kita hari ini dan juga semoga di momentum Ramadan ini Ramadannya lancar, bisa mendapatkan keberkahan dan juga semoga kita ditemukan lagi dengan Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Karena sebenarnya Kak Roni, Kak Doni ya, bukan kita menghitung ini baru puasa pertama, besok 2, aduh kapan selesainya. Seharusnya kita tuh kayak sedih ya, wah ini udah puasa yang pertama, udah puasa kedua, karena belum tentu dapat puasa berikutnya ya. Benar, kita belum tentu, dan momentum Ramadan ini menjadi kita ajang berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita dan juga agama kita. Dan semoga juga para sahabat Eljon yang ada di rumah mendapatkan keberkahan dan kesuksesannya. Boleh langsung tonton acara ini karena banyak sekali tips-tips dari zodiak, dari curhat, dan juga banyak informasi yang lengkap seputar komunikasi dan juga interaksi sesama manusia. Terima kasih loh Kak Doni. Terima kasih Dita. Thank you, sukses selalu. Sukses selalu juga untuk Kak Doni dan Kak Roni. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya, datang sini di tengah kesibukannya, walaupun di bulan Ramadan, tapi masih bisa membersamai dengan sahabat Eljon yang ada di rumah. Sahabat Eljon, sampai sini perjumpaan kita dalam program Eltalk Empower Life Through Communication bersama saya Dita Zulaika dan juga Kak Doni dan Kak Roni. Jangan kemana-mana karena kita akan menyuguhkan banyak sekali topik-topik yang sangat seru, perbincangan yang luar biasa yang tentunya mempunyai banyak ilmu di dalamnya. Jangan kemana-mana, terus saksikan Eljon TV dan juga YouTube channel Eljon Media bersama saya Dita Zulaika dan Kak Doni The Kaiser dan juga Kak Roni Prancis. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo Basudara semua, salam manise. Saya Monica Rumlaan, Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2022. Jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube Eljon TV dan memantau terus konten-konten Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.